kepala. Jangan pernah bohong. Kalau mau cari pasangan, apalagi mencari suami idaman, zaman sekarang memang tidak begitu mudah untuk mencari suami idaman. Tapi lihatlah kami bertiga. Hei. Udah, musiknya udah. Udah. Coba lihat kami bertiga, Sobat Ambiar, ngomongin suami idaman. Lihatlah kami bertiga. Cocok kan jadi suami idaman? Oh, tentunya. Kenapa kok gitu? Kami ini adalah suami-suami yang memiliki 1000 rasa. Gak ada suami-suami. Nih. Suami gitu gak ada begitu. Yang suami. bisa merasakan suami idaman itu hanya perempuan seperti saya dan perempuan-perempuan yang lain. Kami pun bisa merasakan. Dari mana merasakannya? Karena kami adalah suami-suaminya. Coba lihat Sobat Ambiar. Sekarang gua Kalau orang kan zaman dulu berpikirnya yang penting sandang, pangan, papan. Kalau Karen Delano, sandang pasti ada, pangan ada, papan iya. Penampilan juga lihat. Kapan lagi punya suami kayak begini tuh? Kalau kayak begini mah nggak apa-apa, yang penting punya tanggung jawab. Benar, Dewi. Suami Iya idaman. kan? Kalau kita berbicara mengenai suami idaman, itu suami idaman itu akan terlihat setiap waktu. Benar, setiap yang penting tahun. tanggung jawab. Bukan baru setahun baru kelihatan suami idamannya ya. Jadi kalau masih belum kenal jangan sok kenal ya. Yang kenal itu hanya istri-istrinya yang sudah bertahun-tahun Ya udah, tinggal bersama ucapin dulu lah. suaminya. Tapi nih ya Sobat Ambiar, memang stok suami idaman sekarang ini semakin berkurang ya. Iya, Yang betul. satu ini kita akan hadirkan, dia sudah punya istri, pastinya berbahagia dengan istri dan juga anak-anaknya, dan kabarnya menjadi suami idaman bukan hanya tentu saja romantis tapi juga suka memberikan kejutan untuk istrinya. Wow. Di Bagi-Bagi Ambiar kita kembali hadirkan, ini dia Surya Saputra. Lagu ini bagus banget ya. Lagunya ulang lagi dong, ulang lagi. Ulang lagi lagunya, ulang lagi. Tuh, Mana lagu zaman dulu tuh. Lagunya. Ini Sama lagunya Surya Saputra. Mas Surya tahu. Lagu zaman dulu ya? Ngapain? Loh, nah sekarang Mas Surya kan meluk begini, suruh ngajak nyanyi, ya udah, begini ya udah kan takkan lepas lagi, peluklah diri ini, takkan lepas lagi. Oh, simulasi. Coba deh, tadi kan Simulasi, Mas coba Surya gimana? tadi gini. Iya. Lepas lagi. Nah, takkan lepas lagi ya. Jadi kan aku berasa niada niati. Oh, niadina. Bukan, Nadia Utagalung. Oh, Nadia Utagalung. Iya benar. Tapi kita senang banget loh ya Allah, Bang Surya ini baru suami idaman. Aduh. Tak Tapi terduakan. ngomong-ngomong terima kasih loh, stylenya keren banget. Iya. Best Camp Military Lifestyle. Pak Surya Saputra, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Suami idaman nih Sobat Ambiar ya. Kadang tuh yang dibilang suami idaman bukan hanya setia, Betul. perhatian, tapi juga kejutan-kejutan kecil walaupun rumah tangganya bukan usia yang muda lagi ya. Kita mau kasih lihat ada satu surprise kejutan dari Surya Saputra untuk sang istri tercinta. Wow, tapi ngomong-ngomong usia pernikahannya udah berapa tahun Mas? 15. 15 tahun. Ini baru suami idaman 15 tahun. Kalau cuma setahun, 2 tahun, apalagi sampai 5 tahun itu rawan sekali dalam sebuah pernikahan. Benar. Belum bisa dikatakan suami idaman. Jadi hati-hati buat para perempuan ya. Iya. Jangan terlalu mengagung-agungkan lakinya Iya, dulu. Wi. Paham. Si paling rawan, Dewi Persik ya. Tapi Mas Surya Saputra, suami idaman menurut Surya Saputra tuh harus yang seperti apa? Aduh, bingung juga kalau bilang suami idaman kayak gimana. Sayang keluarga, udah itu aja sih. Sikap deh, Keluarga. sikapnya Lebih Mas sikap Surya ya, kepada lebih istri. ke sikap gimana kita nyayangin istri, anak-anak gitu. Dan bertanggung jawab sama apa yang kita udah janji sama mereka. Satu komitmen yang paling besar yang diberikan kepada istri itu apa, Mas? Apa ya? Mencintai dia apa adanya, selalu ada buat dia. Mencintai apa adanya dan selalu ada. buat dia. Mas Surya, aku mau tanya pertanyaannya loncat sedikit. Kalau menurut Mas Surya, setia itu penting nggak?
Dia mau jawab. Nggak versi laki-laki. Hah? Versi Versi laki. laki-laki ya. Sama pentingnya, sama perempuan juga sama. Sama. Yang harus kita pegang sebenarnya itu kan. Gitu. Jadi kalau tergoda, Tergoda wajar. Bener, tergoda itu wajar. Kalau nggak tergoda tuh aneh. Gak normal ya. Nggak Kan normal. manusia. Manusia. Tapi eling apa enggak? Betul, tergoda itu wajar, Wajar. tapi eling atau enggak. Kita kembali. Makanya gue selalu bilang jatuh cinta tuh nggak pernah salah. Sayang sama orang nggak pernah salah. Tapi tindakan selanjutnya itu yang salah. Jatuh Tapi, cinta tidak iya. pernah salah. Perasaan tidak pernah salah ya. Buat gue Romantisnya Mas Surya tuh selalu memberikan sesuatu buat istri ya. enggak Ada selalu. hadiah-hadiah, Iya. surprise-surprise. Pada saat lagi mampu. selalu mau Iya loh. kali. Pasti mampu terus. Kalau lagi mampu. Tapi kemarin katanya ngasih mobil itu dalam rangka apa tuh ceritanya? Jadi kita udah ngalamin hal yang macam-macam lah. Berantakan secara finansial apa pada saat pandemi ya. Iya. Aku kira semua orang ngalamin hal yang sama. Terus dia stick sama gua pada saat pandemi itu dan itu luar biasa. Gua kena GERD karena pikiran waktu itu kan. Terus dia yang nenangin gitu. Kemarin juga nih saat tulang punggung gua kan sempat retak 3 ruas. 2 itu retak, 3 itu pecah, 5 itu retak. Kemarin kambuh lagi dan dia nenangin. Tapi tetap gitu. istri memberikan ketenangan Ya, buat suami. ya itu it means a lot. Gak menuntut gitu ya Mas ya. So memberikan mobil itu dalam rangka apa? Hadiah aja, nggak ada ulang tahun, nggak ada apa hadiah. Jadi aja. nggak ada momen spesial, cuma yang mau kasih aja. Tapi ngasihnya itu memang sebelumnya Chintya Lamusu itu tahu nggak bahwa memang akan ada sebuah mobil nih atau memang ini tiba-tiba aja ngasihnya? Sebenarnya kalau kita ngasih sesuatu kan anaknya yang Surprise. orang itu suka. Oke. Orang itu suka. Jadi daripada kita beli, Tapi aduh nggak. gue nggak suka nih, sebel kan? Berarti udah diomongin dulu gitu hadiahnya itu Udah. Mas. Ih keren itu apa ini gitu? Kenapa sih gitu? Itu apa ini gitu? Kayaknya itu deh gitu. Oh ya udah. Terus ngobrol sama adik Karuniawan, Manager. my friend ya, sahabat kita, keluarga kita juga, adik tuh. Terus akhirnya pilihannya jatuh ke yang itu. Gitu. Oke, berarti memang Chintya Lamusu juga tahu dari awal mau beli mobil nih ceritanya. Iya, iya. Tapi Mas Surya termasuk suami yang perhitungan gak sih di dalam memberikan hadiah buat istri? Enggak. Maksudnya, ntar dulu saya hitung dulu ya. Lihat dulu ya, ini Iya, kan harganya kedepannya sekian kita, ratus juta, ini kan begini, sementara masih ada kebutuhan Iya ini. sih, kalau untuk hal itu ya. Tapi kalau untuk perhitungan, kan gue udah segini, ngungkit enggak. Never, aku nggak pernah ngungkit Aduh, apa yang jangan kasih, ya itu Mas. nggak pernah. Ada loh Mas laki-laki yang kayak gitu. Ada loh, ada tuh. Mas Surya mau Aku jijik, aku jijik. Gue gini-gini. Enggak, ini maksudnya Karen Delano 500.000 aja dihitung. Tapi Mas Surya Saputra, ya, Iya. coba sebutkan dengan cepat 5 hal menurut Surya Saputra yang bisa membuat istri bahagia. 5 hal. Aduh, Aduh, apa deg-degan ya? deh. Bingung. Ini luar biasa ya udah suami kerja Oh, nggak hitungan suami. mulai. Aduh, bingung. Kesetiaan, Ya, itu ya. Pasti. Tanggung jawab. Kejutan kecil, kejutan kecil, dipuji. dipuji. Oh istri terus dipuji. Harus diapresiasi. Semua hal kecil. Gitu. Ngurus anak aja tuh harus ada pujiannya loh. Oke, 2 lagi. Terus apa lagi ya? Diajak liburan. Liburan. Liburan diajak Oh, Dewi begini-begini kalau belum karena nggak pernah ngerasa ya. Kasihan, nggak pernah. Satu lagi apa? Dipijitin. Oh, Jadi bini 6 gua dong, tuh 6. 5. Tadi Yang soalnya pijitin siapa? Iya, yang selalu ini. Padahal Mas yang kerja. Gak apa-apa. Jadi tetap pijitin Karena gue istri. tahu urat, maksudnya gue ya tahu urat Mas Surya? salah ngomong kok. tapi mungkin ini juga ada salah satu Aduh, Kak bentuk Chintya seneng banget rasa kasih pasti. sayang Surya Saputra kepada sang istri. Tanpa ragu dia juga menunjukkan kasih sayangnya di media sosial. Karena syuting mulu, ada yang kangen minta dimanja-manja. Oh, cini Chintya Lamusu. Difotoin sama Bima, makasih anakku sayang. Gak ada simulasi nih.
Jangan. Ini belum benar. Tapi Mas Surya Saputra kan syuting, stripping, setiap hari kerja segala macam ya. Iya, bro. Dan pasti harus ngejaga mood juga, mood ketika di lokasi syuting, ketika Yes. kelelahan setiap hari bekerja, terus ke rumah pulang, bertemu dengan istri yang kadang kondisinya juga mungkin moodnya sedang tidak baik atau sedang ada masalah. Itu tuh gimana supaya bisa balance, supaya bisa seimbang, ke rumah keadaan sudah netral, sudah normal kembali, Dia supaya lagi belajar soalnya. bisa membuka tangan untuk memeluk anak-anak dan juga istri. Iya. Tapi kalau di rumah tuh itu tempat terindah. Paling Jadi aman. kalau udah ketemu anak-anak, pap. Jadi selalu tuh anak-anak tuh kalau ketemu, papa. Itu hilang Lelahnya langsung. hilang capek yang aduh. Dan jujur kadang-kadang di lokasi syuting tuh nggak selamanya indah. Ya. Betul. Wah, Nggak pernah nunggu. indah kok sebenarnya. indah. Kita syukurin aja. Iya. Nunggunya belum lagi omongan ini omongan itu. Betul. Yang kadang-kadang aduh apalagi sih gitu. Yang di depan Ulang-ulang baik, lagi. tapi di belakang aduh. Ada aja ya. Ada aja. Jadi kalau pulang ke rumah tuh udah heaven lah buat gua. Cinta yang natural banget yang didapat ya Mas. anak ya. apa Tapi ya? pernah berantem gak sih Mas? Sering, maksudnya kita debat. Itu berantemnya maksudnya Berdebat. suami istri. Iya. Berantemnya Itu biasanya, kayak apa tuh? Karena anak atau karena apa? Banyak pola asuh anaknya kadang-kadang Beda, benar. beda. Dia maunya begini, gue maunya, tapi gue selalu bilang, kalau lagi tiba-tiba suaranya kan Sulawesi kan, agak tinggi kan suaranya, toyong, gitu kan. Shh, ada anak-anak, nanti aja kita ngomongin nanti ya. Gue suka gitu, karena jangan sampai anak tuh ngelihat orang tua berdebat kenceng. Iya. Iya. No, jangan. Tapi Bang Surya, Ular dong. Bang Surya, Kan kayaknya dewasa banget ya. iya benar Bang Surya ini tipe laki-laki yang misalkan kalau ada anak-anak berisik itu suka kesel nggak atau memang suka ngomong anak-anak gitu? Aku tuh tipe yang nggak bisa suara keras. jadi? Nggak bisa. Jadi kadang-kadang kalau udah mulai tinggi tuh ya gampang emosi juga. Oh, oke. Tapi Apa manusiawi sih sebenarnya. Iya. Gimana caranya pendekatannya aja. Tapi kalau buat seorang Surya Saputra, kesalahan dalam rumah tangga yang tidak boleh dilakukan selain selingkuh pastinya, selain adanya ketidaksetiaan, apa sih? Apa ya? Kan biasanya kalau orang selingkuh, ya jelas itu tidak Itu termaafkan. salah. Kesalahan gitu. Tapi kalau untuk Surya Saputra, kesalahan Kesalahan kecil lain. lain itu biasanya apa? Misalnya, Yang apakah kecil-kecil nggak aja gitu, ngabarin? yang nggak boleh dilakukan. Apakah komunikasi yang kurang lancar, nggak ngasih tahu kalau belanja, beli ini, beli itu untuk hobi? Atau pakai Kan barang ada nggak tuh kasih Mas tahu. istri yang Sering, tiba-tiba tapi udah. membelanjakan uangnya tanpa izin sama suami. Itu sih nggak apa-apa menurut gua. Kalau udah mestinya yang kita kasih ke istri, itu terserah dia mau diapain. Betul, sudah Bener jadi banget. haknya ya. Masa kita harus kamu nggak boleh, ya itu haknya dia. Iya. Iya. Kita kan kerja terus kita kasih bagian itu buat istri. Iya. Dia mau beliin apa ya silakan. Iya. Tapi kalau kesalahan pada umumnya yang dilakukan suami misalnya, selain berselingkuh ya, di mata Surya Saputra. Apa ya? Itu sih menurut gue itu. Selingkuh ya, selingkuh udah paling fatal banget pastinya ya. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah bahwa kebahagiaan Surya Saputra bersama dengan Cynthia Lamusu beberapa waktu terakhir bukan hanya punya mobil baru, tapi juga anak-anak yang dicintai baru aja lulus. Ih, Ini dia. Ini gemes banget, Masya Allah, kakak dan abang. Waktu tuh emang kayaknya cepet banget, belum juga bisa move on dari masa dua bolu kalian. Tahu-tahu ini udah masuk SD aja. dua bolu ya manggilnya ya. Waktu kecil bulat. Datang ke wisudanya nggak? Hah? Datang ke wisuda. Datang. Jadi aku izin, karena gini kita kerja buat anak. Momen-momen itu yang diperluin anak gitu loh. Ngelihat muka orang tuanya, support orang tuanya di depan muka mereka pada saat mereka perform atau apa. Ya. Jadi ini pun nanti pas pertama kali masuk SD, aku izin. Aku bilang aku mau nganterin anak, mau ngejemput anak. Wah. Karena itu pengalaman menakutkan sebetulnya. Pasti exciting sekaligus menakutkan. Apa yang ditakuti? Anak SD pasti suasana baru, teman-teman baru, guru yang baru. Ya. Kita nggak tahu nih akan mengalami apa di hari pertama itu. Bisa senang, bisa enggak. Iya Nah, sih. gue pengen ada di situ untuk denger cerita. Papa tadi aku takut gini. Oh ya udah, gue kasih support. Dulu waktu gue
masuk SD, gue nggak dapetin itu. Karena bapak udah meninggal waktu umur 3 tahun. Oke. Jadi, gue hari pertama dipukul. Ingat banget Sama tuh. teman-teman sekolah. Sama ada satu teman sekolah yang nakal. Dan gue nggak bisa cerita ke siapapun. Kalau kakek, begitu, lu kalah apa menang? Kalah. Besok berantem lagi. Kalau menang, gue kasih duit. Kalau Betawi kan begitu kan. Dan itu kan gue praktekin sama Bima. Kalau lu dipukul, dan lu bukan yang mulai, pukul balik. Itu disampaikan ke Bima? Nanti kalau dia ini, Kalau tepat waktunya? tepat waktunya. Tapi ketika melihat kemarin wisuda, apa dalam pikiran seorang Surya Saputra ngelihat 2 bolu lulus TK? Karena kan kita juga tahu bahwa tidak mudah juga untuk bisa mendapatkan mereka Yes, hadir di 8 dunia tahun. dengan segala macam ikhtiar yang sangat luar biasa. Waktu cepet banget ya. Cepet banget. Kayaknya belum lama mereka masih di inkubator gitu ya. Maksudnya dengan selang di mana-mana. Setiap hari gue nungguin kabar. Ada yang buruk apa enggak gitu. Rumah sakit telepon gue udah, aduh ya kenapa gitu. Bima ada darah di perutnya, astaga gitu. Ada aja gitu. Bima APROP, Tatiana kuning atau itu emosinya naik turun dan tiba-tiba udah TK sekarang udah mau masuk SD. Aduh cepet banget waktu. Cynthia Lamusi, istri bilang apa pas mau wisudaan pergi bareng lihat anak? Mau lulus TK nih. Iya, Bilang apa istri? sama. Waktu cepet banget yang ya gitu. itu Tapi- Tatiana tuh. Kita juga happy yang lihat keluarga kecil yang bahagia ini juga pastinya menjadi inspirasi untuk siapapun yang pada awalnya tidak mudah untuk mendapatkan momongannya. Kenapa kalau tarik nafasnya kok panjang sih? Kenapa ketika lihat itu? Tatiana tuh lagi demanding banget. Jadi selalu bilang, Daddy I wanna sleep with you. Gitu terus beberapa hari yang lalu tidur terus kayaknya mimpi yang nggak enak gitu kan, terus kebangun, terus aku bilang papa di sini tenang aja. Terus dia ngeliat senyum, I'm safe. Oh. Itu buat gua, wah rasanya luar biasa bro, Ya, pasti. luar biasa banget. Kata-kata I'm safe gitu ya, bapaknya di sini gitu. Bikin tenang anak. Wah ya. dahsyat bro, dahsyat rasanya tuh. Makanya kalau buat anak perempuan tuh jangan sampai kita salah deh, salah ngedidik, salah jadi apa? Salah jadi figur. Karena dia pasti akan nyari orang yang kayak kita, Iya. yang sama. Banyak hal yang gue alamin sih, yang salah di diri gue ya, yang selalu bikin gue harus memperbaiki diri gitu. Setiap kali lihat Tatiana sih, gue jadi keinget. Ya, ini anak keberapa ya, Mas? Kan kembar anakku. Oh iya, namanya cowok. Jadi Tapi hadirnya Tatiana sama Bima tuh memberikan pelajaran apa sih untuk seorang Surya Saputra? apa ya? Satu, semua indah pada waktunya. Setelah dapetin mereka setelah 8 tahun nunggu, semua indah pada waktunya. Pas dikasih, luar biasa rasanya. Terus sekarang sekolah, ngelihat mereka tumbuh besar gitu ya. Gue dulu pernah doa sama Allah, kalau boleh ya Allah kasih gue waktu yang lebih dibanding almarhum bapak. Karena aku pengen lihat mereka besar, mereka punya masalah-masalah, dan aku ada di situ untuk ngasih tahu kemungkinan besar problem kamu ini, masalahnya ini, solusinya ini. Ayo, being there aja. What would it be? Apa jadinya kalau Surya Saputra di dunia ini tidak memiliki Tatiana dan juga Bima? Kalau nggak dikasih, Iya. pernah itu gue sampein sama Cynthia. Waktu itu kita berkali-kali nyoba metode ini, metode nggak pernah berhasil. Sampai akhirnya ada satu dokter, waduh ini bikin gue marah. Dokter tuh bilang tidak mungkin bisa hamil. Oh ya? Dokter mengatakan Profesor. Dan Wow. akhirnya gue bilang, cabut, ayo di depan profesor, ayo berangkat. It's very scary, Kenapa ya. gitu? Prof bukan Tuhan, jangan matahin semangat kita. Bilang aja, kita berdoa sama Allah, kalau emang nggak mungkin, nggak usah disebutin. Oh wow, itu Dia yakin dengan metodenya dia, dan akhirnya kita dokter lain, satu dokter waktu dokter Ivan di Rumah Sakit Bunda, dokter Ivan sini, dia bilang bisa, insya Allah bisa. Minta sama Allah, kita ikhtiar aja. very true. Akhirnya bayi tabung,
momen pertama, trial pertama, alhamdulillah jadi, gitu. Tapi sebelum itu memang banyak lika-likunya lah. Setiap bulan yang belum dapat, belum berhasil, nggak apa-apa. Nah, aku bilang sama Cynthia, kalau emang kita nggak dikasih anak ini, ya udah, yuk kita liburan dulu, yuk keluar yuk. Kita enjoy life. Kalau memang kita nggak dikasih, kita bersyukur dengan apa yang udah dikasih, which is you and me. Aku bersyukur dikasih kamu, kamu bersyukur dikasih aku. Ini syukur, ya. berhati besar ini yang Yuk sangat kita luar tua biasa. bersama yuk, gitu. Ya, kita juga berharap semoga Sobat Ambiar di rumah yang sedang menyaksikan Pejuang Dua Garis juga tetap memiliki ikhtiar yang luar biasa dan juga rasa syukur yang tidak pernah boleh dilupakan oleh siapapun. Termasuk juga Surya Saputra dan juga Cynthia Lamusu dengan dua anak yang sangat luar biasa. Tapi namanya juga anak kan tambah gede ya, pemikirannya juga semakin kritis. Nah, kita mau kasih lihat yang satu ini buat Surya Saputra. Saputra dan Cynthia Lamusu dibuat pusing hadapi pertanyaan kritis Anda. Iya. Siapa yang paling kritis? Tatiana, Apa pertanyaannya? waduh macem-macem gini. Daddy, where is God? Aduh, jadi gue, ngejelasinnya gimana ya tentang Tuhan. Jadi dia udah tahu tentang Allah, terus menciptakan segala sesuatu. I wanna see God. Where is God? Jawaban Surya? Ya aku kasih tahu tentang keyakinan. Kita meyakini sesuatu. Jadi sometimes kita nggak harus lihat, tapi karena kalau kita yakin ya ada gitu. Oke. Jadi Di mana Tuhan itu pertanyaan yang memang menjelaskannya pun tidak mudah ya. susah banget. Sama waktu itu, Daddy, where do babies come from? Aduh, Jawabannya adalah macam-macam. Jadi mulai dari laki-laki perempuan, terus genitalsnya ya itu. Ya. Terus bagaimana mereka setelah menikah, terus punya baby di perut. Dan gua beli buku, ini begini ya, ini begini. Tadinya gini. Kan ada buku panduan bagaimana Ada, cara ada. mengedukasi anak kecil Ada. ketika Tapi kan bertanya. masih nggak mudah ya. Susah. Dan harus bersiap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya ya. Tapi begitulah namanya juga anak-anak sebagai orang tua juga harus mempersiapkan itu semua. Iya. Dan rasanya kebahagiaan yang lengkap ketika keluarga hadir selalu memberikan dukungan, support satu sama lain. Termasuk juga yang diberikan keluarga untuk seorang Surya Saputra. Ini dia spesial untuk seorang Surya Saputra. Hai sayang, mau bilang terima kasih. Kamu sudah jadi suami dan papa yang hebat. Aku tahu banget gimana pengorbanan kamu, gimana dedikasi, gimana niat, sayang dan perhatian kamu untuk keluarga. Pokoknya aku sangat bersyukur, berterima kasih untuk semua yang kamu lakukan untuk keluarga. Semoga kita bisa sama-sama terus ya. Insya Allah seperti impian kita sama-sama. Pokoknya apapun ujian yang dihadapi, insya Allah kita hadapi bersama. Terutama juga kita bisa sama-sama temenin anak-anak sampai dewasa, sampai besar nanti. Pokoknya kamu harus jaga kesehatan, itu nomor 1. Karena aku dan anak-anak itu sangat sayang sama papa. I love you. So berkali-kali Surya Saputra datang ke sini, kita belum pernah melihat Surya Saputra yang seperti sekarang. Kalau Sobat Ambiar mungkin tidak bisa melihat, tapi kalau kita dari dekat jelas melihat ada satu raut wajah haru melihat. How do you feel, Mas? Blessed. Blessing. Blessed. Banyak hal yang udah gue alamin dalam hidup. Ada hal-hal yang gue banggain, ada hal-hal yang gue nggak banggain. Tapi semua jadi pembelajaran buat gue. Bersyukur punya tim di rumah yang selalu suportif. Aku selalu bilang sama Cynthia, kadang-kadang nggak banyak orang yang tahu suami itu kadang-kadang kalau kerja di luar tuh banyak ngalamin hal-hal yang nggak enak. Salah satu contohnya, Mas. Ya tekanan-tekanan apapun itu, mungkin di dalam kantor dimarahin bosnya atau kerjaan yang lagi banyak gitu ya, deadline segala macam. Tapi sampai rumah dia harus
senyum gitu, senyum sama keluarga gitu. Dia nggak akan ngasih tahu apa yang dia terima pada saat kerja gitu. Tapi alhamdulillah Cynthia itu selalu suportif, selalu ngasih tahu everything's gonna be okay. Yang kayak gue bilang tadi, kadang-kadang di lokasi syuting banyak hal lah yang enak dan gak enak ya. Cynthia selaluin lah, support gitu. Yang selalu menenangkan ya. Bless for Surya Saputra. Suami idaman kita yang pertama di pagi-pagi ambiar ya. Bahagia selalu bersama dengan keluarga. Termasuk juga suami idaman kita berikutnya di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Aditya Herpavi. Lu pada tahu nggak? Iya. Dari tadi gue perhatiin di monitor, dua laki-laki ini jarang berkedip loh. Dan sedikit bersuara. Ini antara ngelamun, apa terpukau ngeliat kegantengan Surya nih, gue bingung. Ya terpukau lah sudah pasti. Karena memang kami di sini berdua memang diharuskan untuk lebih Seperti kalem, itu. lebih cooling down. Iya. Emang cool, memang pembawaannya Kemejanya bagus ya, tipis sekali banyak burung-burungnya. Aditya Herpavi kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sosok yang seperti apa kita akan saksikan sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Yeah!